Hai semua, perkenalkan nama saya Aprilia Tania Riana, NIM 2018-28210. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon, jurusan Ekonomi Manajemen. Di saat ini saya akan membahas tentang materi bab 3, 5, 6, dan 7 tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang saya bahas yang pertama yaitu bab 3 mengenai Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuannya, yaitu mengelola data informasi yang lengkap dan berunik. Yang berikut, 3.2 alat pengelolaan data sistem informasi. Sistem informasi yang pertama kali muncul di dunia adalah sistem informasi ciptaan Tuhan. Sering kita menyebutnya alamiah. Sistem informasi ini hampir terjadi di setiap makhluk, seperti burung mengeluarkan suara tertentu sebagai tanda memanggil lawan jenisnya. Pada kehidupan manusia sebelumnya, sudah ada sistem yang berpusat di tulang manusia yang dikenal sebagai kognisi. Adapun alat atau proses pengelolaan data yang pertama, otak. Otak manusia memiliki dua macam memori, yakni memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Sedangkan yang kedua, manual atau bantuan. Perubahan peradaban dan kebutuhan menuntut mereka untuk menciptakan alat-alat baru yang dapat digunakan selain untuk mengelola data, juga untuk mengingat. Yang ketiga, mekanik. Mekanik, ada dua macam alat mekanik yang membantu otak manusia dalam menghasilkan suatu informasi. Saat itu adalah mesin tik dan mesin penjumlahan. Yang keempat, elektrik. Elektrik digunakan untuk gerakan manusia, sedangkan peralatan elektrik digunakan untuk gerakan oleh listrik. Yang kelima, elektronik. Pengelolaan data yang menggunakan peralatan elektronik dikenal dengan elektronik dan prosesor. Komponen sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, manusia atau brainware. Yang keempat, prosedur atau prosedur. Yang kelima, basis data atau database. Dan yang keenam, jaringan komunikasi atau communication network. Salah satu pengelompokan data lainnya yaitu data atau data, orang-orang atau brainware, aktivitas atau activities, jaringan atau network, dan teknologi atau teknologi. 3.4 Sistem informasi dan organisasi. Karena sistem informasi merupakan komponen-komponen dasar dari organisasi, maka komponen-komponen sistem informasi juga pada dasarnya merupakan komponen dari organisasi. Karena itu, kalau pembahasan mengenai komponen-komponen diperluas ke dalam suatu organisasi, maka dapat dijelaskan sebelumnya. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa tempat bekerja atau workplace, budaya atau kultur, kekayaan atau aset, dan pengaruh di suatu organisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang tempat kerja atau workplace. Tempat kerja merupakan di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. Sedangkan sumber daya manusia operasional merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan pelayanan. Yang ketiga, budaya usaha. Budaya usaha merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi tradisi sosial di dalam organisasi tersebut. Yang berikut, kekayaan atau aset. Kekayaan perusahaan atau aset dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa kekayaan perusahaan itu meliputi uang, mesin, peralatan, informasi, dan metode. Yang berikut, pengaruh. Pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dan lingkungannya terjadi sebagai akibat adanya interaksi secara terus-menerus. 3.5 Sistem informasi dan manajemen. Manajemen dipandang sebagai suatu upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian informasi dari orang lain. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Informasi yang berkualitas pada intinya
harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan, yaitu informasi yang harus diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, tepat waktu, artinya informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, lengkap, artinya informasi yang diberikan tidak sepotong-sepotong. Yang berikut 3.6, evolusi sistem informasi. Kualitas informasi seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya harus relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep dan data processing ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dan kepentingan. Yang berikut 3.7, subsistem informasi secara organisasi. Subsistem informasi secara organisasi ini merupakan sistem informasi bagi manajemen organisasi secara keseluruhan. Subsistem informasi ditambah dengan sistem informasi eksekutif yang khusus dirancang untuk para eksekutif. Yang pertama, sistem informasi eksekutif, dan yang kedua, sistem informasi pemasaran, dan yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Yang berikut saya akan membahas tentang bab 5, yaitu hardware atau perangkat keras. 5.1, peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa contoh peralatan yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk teks atau berbentuk image, suara, video, dan penunjuk. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja kalau ada driver atau hardware dan software yang bentuknya terpisah atau buletin dalam motherboard. Beberapa peralatan input lainnya seperti yang pertama, keyboard, yang kedua, mouse, yang ketiga, kamera video, yang keempat, scanner, yang kelima, kamera digital, yang keenam, optical code generation, yang ketujuh, touchscreen. Yang berikut 5.2, Central Processing Unit dan memori. CPU yang selama ini mungkin dikenal oleh Anda adalah bentuk kotak segi 4. Pandangan Anda bisa dibenarkan beberapa belas tahun yang lalu, tapi untuk saat ini, berkat perkembangan teknologi yang ada, pandangan Anda tersebut kurang tepat, karena pada saat ini, benda tersebut berbentuk kotak, hanyalah merupakan rumah box dari CPU. Ada CPU yang akan tetapi juga ada komponen-komponen lain seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slots, device control, komponen lainnya, dan power supply. Yang berikut 5.3 tentang peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengelolaan data. Ada beberapa macam peralatan output yang bisa digunakan di sini. Yang pertama, printer. Printer merupakan peralatan digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil dari pengelolaan data ke kertas atau transpirasi. Yang kedua, layar monitor. Layar monitor merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengelolaan data atau informasi dalam bentuk visual. Yang ketiga, head mount display atau HMD merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengelolaan data atau informasi dalam bentuk visual pada monitor yang ditempelkan di depan mata. Yang keempat, LCD atau Liquid Crystal Display Projector merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengelolaan data atau informasi dengan cara memancarkan cahaya atau memproyeksikan ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal. 5.4, peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, network card. Yang kedua, berbagai macam hub. Yang ketiga, fiber optik. Yang keempat, modem. Yang kelima, satelit gambar. Dan yang keenam, pemancar dan penerima. Saya akan membahas bab yang keenam, yaitu software atau perangkat lunak. 6.1, software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. 6.2, perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan
untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi operasi sistem, interpreter, dan komputer. Operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer, misalnya antara keyboard dan CPU. Jenis-jenis program dalam sistem operasi yang pertama, bootstrap loader, berfungsi untuk membaca bagian utama dari sistem operasi dan penyimpanan kedua, sekundari atau tambahan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Yang kedua, diagnostic test, berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap jalannya komponen-komponen dari sistem komputer seperti pengecekan terhadap RAM dan disk drive. Yang ketiga, operating system eksekutif, berfungsi mengendalikan jalannya sistem komputer seperti menjalankan program dan mengirimkan perintah ke hardware. Yang keempat, BIOS. BIOS berfungsi untuk yang pertama, membaca karakter dari keyboard, menulis karakter pada layar monitor, menulis karakter pada printer, membaca apakah printer sedang sibuk atau tidak, membaca sektor disk atau drive tertentu. Yang kelima, utility program. Utility program berfungsi untuk memformat disk, menunjukkan isi dan disk, mengcopy isi dari disk ke disk yang lain, memindahkan isi dari disk ke disk yang lain, menunjukkan sisa dari disk, membuat backup disk, dan menyimpan kembali backup ke hard disk. Yang terakhir, file maintenance, berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada program yang dibuat oleh user atau pemakai komputer untuk membuat, membaca, dan mengisi file. Yang berikut, fungsi sistem informasi. Sistem informasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjalankan komputer saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang kedua, menjalankan program aplikasi. Yang ketiga, menjalankan program utility. Yang keempat, mengelola file. Dan yang kelima, menjalankan mode batch. Serta yang terakhir, memberi layanan pencetakan di layar pada printer serta menyimpan data dari file. Sistem operasi multitasking dan multi-user. Yang pertama, interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin perintah per perintah. Compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung dari file ke file. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software yang siap dipakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum, karena itu sangatlah wajar kalau software ini tidak dapat memiliki kebutuhan fisik setiap pengguna komputer. Berikut saya akan membahas bab 7, yaitu tentang brainware. 7.1 SDM Sistem Informasi. Sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengelolaan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Pemilik suatu sistem informasi. Para pemilik sistem informasi tersebut di atas merupakan sponsor terhadap dikembangnya sistem informasi. Mereka biasanya bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi. Mereka juga berperan sebagai pihak penentu dan menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berpikir sangat general, tidak detail. Pemilik sistem informasi merupakan pihak yang paling tidak peduli dengan teknologi apa yang digunakan. Yang kedua, pemakai sistem informasi. Para pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai sistem informasi menentukan yang pertama, masalah yang harus dipecahkan, yang kedua, kesempatan yang harus diambil, yang ketiga, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan yang keempat, batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. 7.2 Kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka pendek dan jangka panjang di dalam sistem informasi tersebut. Seperti halnya manajer tingkat menengah, manajer eksekutif dalam mensponsori sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem.
Efektivitas sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan sangat tergantung kepada kinerja yang ditunjukkan oleh tingkatan eksekutif. Yang berikut 7.3. Manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data baik secara internal maupun eksternal. Manajer komunikasi harus memiliki keahlian teknis dan profesional. Database administrator. Database administrator di seperorangan atau subbagian dari data administrator yang bertanggung jawab dalam memelihara integritas data yang disusun untuk mengontrol data dari kemungkinan terjadinya data yang duplikasi atau data yang belum dinormalisasi. Manajer keamanan. Manajer keamanan bertanggung jawab dalam melindungi sumber daya organisasi dari berbagai kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan selalu menjaga agar orang-orang yang tidak berwenang tidak mengakses data yang bukan bagiannya. Jadi akses data diberikan berdasarkan wewenang diberikan. Manajer pendidik dan pelatihan. Manajer pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepada organisasi perusahaan bahwa sistem informasi dan sumber daya selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Yang berikut manajer pengelolaan data. Pada saat tertentu, manajer pengelolaan data memiliki tanggung jawab dan menerapkan hardware dan software terhadap aplikasi baru selesai dibangun dan tetap memelihara aplikasi yang lama bila suatu saat diperlukan. 7.4 Fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Manajer perkembangan sistem informasi manajemen yang mengembangkan software, aplikasi, akuntansi memiliki tanggung jawab dalam perkembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Manajer proyek sistem informasi. Manajer proyek akan bertugas menganalisa dan membuat program untuk setiap proyek yang disetujui. Analisis sistem informasi bisnis. Analisis sistem informasi bisnis bertanggung jawab dalam menganalisa problem-problem bisnis yang merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Programmer aplikasi. Programmer aplikasi bertanggung jawab untuk membuat program yang sesuai dengan solusi yang diputuskan. Programmer pemeliharaan. Programmer pemeliharaan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada program aplikasi yang telah operasional dan selalu menjaga agar program aplikasi dapat memenuhi semua kebutuhan manajemen dan perubahan lingkungan. 7.5 Pengendalian sistem inter dan efisiensi. Bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. Yang pertama, manajer operasi. Manajer operasi bertanggung jawab dalam penggunaan komputer sehari-hari secara efisiensi. Dalam sistem informasi yang digunakan, sistem pengelolaan secara batch di mana data yang dimasukkan, disimpan dahulu dan diproses pada saat tertentu. Kepala pengendalian produksi. Kepala pengendalian produksi bertanggung jawab terhadap perencanaan input dan output yang berhubungan dengan penyusunan kepada prioritas. Kepala operator. Kepala operator bertanggung jawab terhadap pemasukan data ke dalam komputer dari dokumen dengan dasar menggunakan sistem media yang sesuai. Manajer sistem. Manajer sistem bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemeliharaan sistem operasi dan software lainnya setingkat sistem. 7.6 SDM bagian akuntansi. Secara lengkapnya, tugas-tugas harus diperlukan oleh bagian ini. Yang pertama, mengelola hutang perusahaan. Yang kedua, mengelola investasi. Yang ketiga, mengelola mata uang asing. Yang keempat, mengelola arus. Yang kelima, mengelola saham perusahaan. Yang keenam, mengelola program akuntansi. Yang ketujuh, mengepalai staf bagian keuangan. Yang kedelapan, mendanai kebutuhan jangka panjang dan pendek. Dan yang kesembilan, merencanakan kebutuhan keuangan. Yang berikut, beberapa tugas khusus yang bisa dilakukan oleh bagian pengelola keuangan yaitu yang pertama, membantu masalah keuangan wakil presiden dan direktur. Yang kedua, memilih sumber daya. Yang ketiga, memberikan supervisi. Dan yang keempat, mempererat hubungan.
Adapun video yang saya buat untuk mempresentasikan dari sistem informasi manajemen bab 3 hingga bab 7. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.